Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di channel Bang Emen. Kali ini Bang Emen akan bantuin Irema masjid, jaga parkir. Jadi buat sahabat-sahabat Bang Emen yang suka dengan video Bang Emen, silahkan di subscribe, like, dan di share. Nanti Bang Emen juga akan bertanya nih tentang keajaiban sholawat yang dikhususkan pada hari Jumat. Jangan lupa saksikan terus video Alhamdulillah kami dari penasehat Irema sangat bersyukur dengan program yang kami tentukan, yaitu kegiatan tim penjaga keamanan parkir atau keamanan sholat. Tujuannya apa? Mempersempit ya para maling motor yang memang sekarang sedang marak. Makanya kami mengerahkan seluruh anggota Irema masjid dan kami sudah jadwalkan sedemikian rupa. Adapun seluruh jamaah ya memberikan tidaknya itu udah hal biasa, karena kami tujuannya demi keamanan mereka sholat agar dengan khusyuk menjaga sholat Jumat. Terima kasih, itu saja yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah ala nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimana saja Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dapatkan limpahan rahmat dan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat iman Islam, sehat walafiat, dan juga nikmat hidup ini. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga para penolong dan juga para pengikut beliau sampai akhir zaman dan para ahli bait. Semoga termasuk kita sekalian yang senantiasa mendambakan syafaatul ulama beliau baik dari dunia sampai akhirat kelak. Hadirin para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di hari Jumat yang penuh keberkahan ini sedikit ingin saya sampaikan bagaimana kehebatan atau fadilah daripada berselawat pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini bahkan sampai Allah dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang maksud daripada ayat tersebut adalah sesungguhnya Allah dan beserta para malaikat yusholluna. Di sini mengatakan digunakan fi'il mudhari yang senantiasa Allah dan beserta malaikat yusholluna berselawat ala nabi kepada nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Allah perintahkan kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian serta ucapkan salam kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam perintah-perintah Allah kepada hambanya kaum muslimin, orang yang beriman, senantiasa Allah hanya memerintahkan dan Allah tidak melakukan. Namun untuk salawat ini justru Allah yang lebih dahulu melakukannya, baru memerintahkan kepada hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya yusholluna, senantiasa Allah dan malaikat berselawat pada Nabi. Setelah itu baru perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, berselawatlah kalian. Ini menunjukkan betapa besar manfaat, faedah, dan juga hikmah daripada berselawat kita pada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Sangat wajar dan semestinya lah kita senantiasa berselawat pada beliau. Bahkan di dalam berselawat ini pun beliau sampai berikan fadilah, sampaikan fadilah berselawat. Ini tidak lain adalah untuk memberikan motivasi kita untuk senantiasa berselawat pada beliau baginda Rasul. Beliau tidak butuh dengan kita dan sholat kita, tapi justru semua ini adalah merupakan kebutuhan kita.
Beliau orang yang dimaksum oleh Allah, dijamin oleh Allah surganya. Namun kita yang saat mengharapkan syafaatul ulma beliau inilah yang tentunya yang sangat kita dambakan. Di mana saat-saat ini sudah banyak orang-orang yang bahkan mengaku muslim, mengaku dia Islam, tapi tidak sedikit untuk menghujat beliau, meremehkan beliau dan sebagainya. Dan tentunya ini sangat kita sesalkan. Mudah-mudahan kita senantiasa iman dan Islam kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga rasa cinta kita berharap terus bertambah dan bertambah kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Dan sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bahwa man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran, siapa orang yang bersalawat pada aku satu kali dia bersalawat, Allah akan bersalawat pada orang tersebut 10 kali lipat. 10 kali salawat pada baginda kepada orang tersebut. Artinya salawat pada baginda Rasul adalah permohonan doa dan rahmatnya, dan akan terlimpah rahmat itu kepada kita 10 kali lipat. Bahkan di hadis yang lain, di samping 10 kali lipat balasan dari Allah, akan dihapuskan 10 kali keburukan, dilipat gandakan 10 kebaikan, dan diangkat derajatnya 10 kali lipat derajat. Artinya satu kali kita bersalawat sudah dapat 3 hal yang luar biasa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa untuk itu adalah kita senantiasa bersalat pada baginda Rasul, lebih-lebih di hari Jumat kalau perlu ditingkatkan atau melebihi daripada jumlah salawat yang kita baca pada saat-saat di hari-hari yang lain. Karena di hari Jumat inilah salawat kita akan langsung dilaporkan kepada beliau baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ada sampai seorang ulama mengatakan kalau perlu amalan-amalan yang lain kita nyahkan dulu, kita ganti dengan salawat. Bahkan kalau kita lihat para aulia Allah, para ulama solih, para ulama salaf itu tidak ada sampai tidak kurang 25.000, 50.000 dalam sehari bersalawat pada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Setidaknya barangkali bagi kita yang masih dalam tahap ya pembelajaran atau ingin meningkatkan ibadah kita, ya kita tidak perlu kita salawat yang panjang-panjang, barangkali ada salawat yang pendek dan sangat luar biasa fadilahnya, faedahnya. Ini yang kita sebut salawat Jibril alaihissalam, yakni sallallahu ala Muhammad. Ini salawat yang terpendek barangkali, tapi fadilahnya juga luar biasa. Bahkan siapa orang 1000 kali dia bersalawat di satu hari, 1 kali duduk, insya Allah hajatnya akan dikabulkan, akan dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hanya itulah barangkali dari saya Al-Fakir yang awam. Mudah-mudahan ini semua kebenaran yang saya sampaikan yang atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, namun tidak menutup kemungkinan kalau kehilapan, kesalahan, semua itu merupakan saya sebagai pribadi hamba Allah Al-Fakir yang dhaif, yang lemah. Mohon maaf, lebih-lebih mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.